Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ini pada part 3 chapter 14 long term liabilities, khususnya membahas tentang bond payable. Di akhir part 3 kita membahas tentang jurnal ini ya, jurnal penerbitan dan jurnal pembayaran bunga. Nah, pada jurnal pembayaran bunga ternyata interest expense-nya itu berbeda dengan cash-nya. Dan perbedaan itu kita masukkan atau kita kreditkan ke bond payable. Dan itu kita sebut sebagai amortisasi, saat itu saya bilang. Nah, amortisasi. Di amortisasi kita akan bahas tentang amortisasi ini untuk diskon sama premium. Kalau ingat lagi, diskon itu nilai jatuh tempo, nilai di sertifikat lebih kecil dari penerbitan. Di sertifikat 100.000, penerbitannya 92. Jadi ada diskon 8.000 ya, diskonnya 8.000 dan 8.000 itu akan diamortisasi. Nah, premium jatuh temponya lebih kecil dari penerbitan. Premium itu misalnya jatuh temponya 100.000, penerbitannya misalnya 106. Jadi ada nilai premium 6.000 dan itu nanti akan diamortisasi. Proses amortisasi itu dilakukan ketika kita mengakui interest expense, seperti tadi itu. Maka nanti ada journal adjustment. Mungkin untuk memahami ini langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya ada di Excel, langsung saja jump to Excel ya. Oke, ini contoh soalnya saya ambilkan dari PPT juga. Kalian bisa simak juga di PPT-nya. Jadi Evermaster perusahaan itu menerbitkan 100.000 bond, nilai bondnya itu 100.000 di lembarannya. Bunganya 8%, bunga yang ditawarkan untuk bunga nominal atau kupon, tertanggal 1 Januari 2019, di mana due date-nya atau jatuh temponya 1 Januari 2024, berarti 5 tahun ya, bener ya, 5 tahun. Nah, interest payable-nya atau bunga yang dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari, artinya setahun 2 kali pembayaran bunga. Investor itu maunya bunga di pasaran itu ada 10%. Berarti mereka maunya kan 10%, tapi perusahaan ngasih cuma 8%. Jadi mereka mintanya diskon gitu. Di sini juga udah bilang diskon ya. Tapi kita akan hitung berapa sih present value dari obligasi. Nah, akan kita hitung. Untuk maturity value-nya, kan diketahui di atas maturity value-nya 100.000. Kemudian 100.000 itulah yang akan kita gunakan untuk menghitung present value dari obligasi. Karena present value dari obligasi, ingat, merupakan present value dari principal ditambah present value dari interest payment. Nah, pertama untuk prinsipalnya dulu ya, 100.000 dikalikan PV atau present value of. Ini nggak pakai unit, present value biasa. Nah, sekarang kita tentukan N-nya berapa, I-nya berapa. Di sini sudah saya kasih tuh, ternyata N-nya 10, I-nya 5%. Nah, kok bisa sih, padahal di sini kan bunga pasarnya 10%, kok bisa jadi 5%? Oke, lihat ya, jadi di sini kalian lihat bahwa pembayaran bunganya itu per tahun 2 kali. Artinya kalau per tahun 2 kali, pada 1 Juli dibayar berapa? Bukan 10%, 5%. 1 Juli 5%, 1 Januari 5%. Makanya I-nya atau interest-nya jadinya 5% kalau kita ingin mencari di tabel. Periodenya juga bukan 5 tahun. Kenapa? Karena periode itu terkait dengan berapa kali pembayaran bunga. Kalau ada 5 tahun, setahun 2 kali, berarti pembayaran bunganya berapa? Berapa kali? 10. Artinya, N-nya 10, I-nya 5. Akan kita lihat di tabel present value single ya, single sum. Tadi berapa N-nya? 10, oke ya, 10. Kemudian I-nya atau interest-nya 5. Berarti ini. Kita sampai ke sini. Yaitu 0,6139. Itu kita akan masukkan ke perhitungan ke sini. Oke. Saya akan kalikan 100.000 dikalikan dengan PV-nya. Ada 61.000 sekian, 61.390. Nah, kemudian kita sekarang ke present value dari interest-nya, interest yang dibayarkan. Sekarang interest yang dibayarkan itu berapa? Kita harus lihat di sini bahwa bunga yang ditawarkan 8%, ya. Kemudian nilai pokoknya 100. Kan berarti gimana?
Berarti 100.000, oke, dikalikan 8%. Tapi ingat bahwa setahun dibayarkan 2 kali kan? Kalau setahun dibayarkan 2 kali, berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Kayak gini bisa nggak? Coba ya. Oke, 4.000. Jadi kita lihat lagi di sini nih. Jadi formulanya 100.000 dikalikan 8% dibagi 2. Kemudian itu kita kalikan dengan present value ordinary annuity namanya. PVOA. N-nya ingat 10, I-nya 5. Kita lihat di present value ordinary annuity. N-nya 10, I-nya 5. 7,7213. Ya, sekian. Oke, kita masukkan. Maaf. Oke. Oke. Kembali lagi ke sini. Tadi berapa? OA ya. Maaf, OA. Oke. Berarti ini dikalikan juga 4.000 dikalikan 7,72173. Hasilnya sekian. Nah, berarti sudah ketemu tuh present value dari obligasinya. Berapa present value dari obligasi? 92.277. Berarti kita bisa menentukan berapa sih diskon dari obligasinya. Diskonnya adalah nilai maturity dikurangi nilai ketika penerbitan atau nilai proceed, nilai NPV-nya. Ada 7.723. Ketemu ya, berarti ini mungkin akan ada perbedaan angka sedikit kalau kalian lihat di PPT, karena tadi di sini ada sedikit pembulatan-pembulatan sedikit ya, sedikit di setelah angka 9 dan setelah angka 3. Oke, kita sudah ketemu nih ya angkanya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel effective interest method. Ke tabel effective interest rate untuk menentukan nanti berapa yang akan diamortisasi, itu akan kelihatan. Ini 7.000 sekian itu akan diamortisasi. Cara mengamortisasinya menggunakan metodenya adalah effective interest method. Di tabel ini, di tabel ini coba lihat ada tanggal, ada kas yang dibayarkan, ada interest expense-nya, ada diskon amortisasi, dan CA itu adalah carrying amount. Carrying amount atau carrying value ya, carrying value dari bond payable. Kas yang dibayarkan ketika pembayaran bunga ini ya. Nah, ketika tanggal 1 Januari 2019, carrying value atau carrying amount dari bond itu adalah nilai NPV tadi. Nilai NPV dari obligasi. Nih, dari sini ya, nilai proceed-nya kita masukkan. Sama dengan gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang kita masukkan yaitu nilai cash paid-nya ketika membayar bunga. Tadi berapa? 4.000. Langsung saya ambilkan dari sini nih, 4.000. Oke. Oke, saya ke sana lagi 4.000. Nah, cash paid ini sama terus, sama sampai akhir, sama. Ntar, karena tadi pakai sama dengan jadinya dia 0. Ntar saya ketik aja 4.000, dia sama terus. Kayak gini. Namun interest expense-nya yang berbeda. Kalau cash paid kan dia stated rate atau nominal rate dikalikan dengan maturity rate, maturity value. Jadi tadi itu adalah 8% dikalikan 100.000 dibagi setengah ya, karena setengah tahunan, atau dibagi 2, sorry. Nah, kalau untuk interest expense itu dari mana? Dari bunga pasar. Bunga pasarnya berapa? 10%. Bunga pasarnya 10%. Kita taruh bunga pasarnya 10%. Dikalikan berapa? Ini loh dikalikan dengan carrying value. Nah, setelah dikalikan carrying value, jangan lupa karena ini setengah tahunan pembayaran bunganya dibagi dengan 2. Ya, sama dengan berapa? 4.600 sekian. Ada perbedaan, selisih itulah yang kita amortisasi atau di sini namanya discount amortize, yaitu interest expense dikurangi dengan cash paid. 6.000 yang diamortisasi adalah 613. Nah, nilai yang didiskon itu akan menambah nilai bond.
gitu ya, akan menambah nilai bond. Tambah nih, tuh. Untuk periode berikutnya caranya sama seperti tadi. Nah, karena sama ini tadi ya, interest expense saya ulangi lagi, boleh saya ulangi lagi untuk periode berikutnya. Saya ulangi lagi, bagaimana tadi? 10% dikalikan dengan carrying amount yang sini berarti kan, kemudian dibagi 2 karena itu adalah semi annually. Sekarang sekian nilainya. Baru yang diskon amortize adalah interest expense dikurangi cash paid. Nah, nilai 644 ini juga akan menambah nilai bond payable. Ini kan di atasnya. Saya gini aja. Nah, kalau kita sudah punya formula seperti ini, sebetulnya kita kalau di Excel udah langsung bisa narik ke bawah. Oke. Ini ya 99,997 ya 100.000 ya. Artinya bahwa ketika di akhir periode ketika tanggal 1 Januari 2024 nilainya ada 100.000. Bagaimana kalau misalnya kita jurnal? Oke. Jurnalnya bagaimana ya? Oh, ini dia udah ada angka-angkanya. Saya mau hapus dulu. Iya. Oke, kita ke jurnal sekarang. Jurnal pada tanggal 1 Januari tahun 2019, yaitu jurnal penerbitan. Kalau jurnal penerbitan berarti perusahaan akan memperoleh yang namanya cash. Dan kreditnya adalah bond payable. Betul, bond payable. Angkanya berapa? Tentu saja angkanya ketika di awal diterbitkan atau nilai NPV dari bond tersebut 92.276,92. Lanjutnya yaitu ketika pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli tahun 2019. Bagaimana pembayaran bunga itu? Tentu saja pembayaran bunga kita akui ada yang namanya interest expense. Interest expense-nya berapa gitu. Interest expense-nya di sini pada tanggal 1 Juli tahun 2019 adalah 4.613 sekian. Dan cash-nya karena membayar kan berarti cash-nya dikredit tuh. Cash-nya berapa? Cash-nya 4.000. Ada selisih kan ya, selisihnya yaitu 613 dan itu masuk ke dalam bond payable. Dan itulah proses dari amortisasi. Nanti 1 Januari juga sama, tapi pada tanggal 31 Desember tahun 2019 ketika pelaporan, kita akan menjurnal atau mengakui adanya interest payable, interest expense. Karena tidak dibayar secara cash pada tanggal 31 Desember, baru tanggal 1 Januari, maka ini adalah interest payable. Angkanya berapa? Berarti interest expense-nya berapa? Ya ini ya, 1 Januari 2020. Sekian. Kemudian interest payable-nya tetap 4.000 dan bond payable yang didiskon, diamortisasi adalah yang ini pakai data 1 Januari tahun 2020 ya. 644, sorry ya, salah sebut. Nah, tuh. Nah, sekarang pada tanggal 1 Januari nih, 2020. Gitu, salah. 1 Januari tahun 2020 atau saya langsung sama dengan tanggal yang ini saja. Karena interest expense-nya sudah diakui di 31 Desember, maka di sini kita langsung mengakui pembayaran atau cash-nya keluar di kredit. Tapi cash itu keluar karena kita membayar ini nih, interest payable. Berapa angkanya? Ya angkanya sebesar 4.000. Ini juga 4.000. Begitu untuk contoh dari diskon dan amortisasi, konsep amortisasi. Kalian coba perhatikan di sini bahwa amortisasi diskon itu menambah nilai bond. Di mana nilai bondnya makin lama makin naik sampai nanti ya ini sama lah ya 100.000 ya, 100.000 sesuai dengan nilai yang ada di sertifikat. Nilai ketika jatuh tempo. Berikutnya kita akan membahas tentang premium tapi ternyata waktunya di sini tidak cukup karena dibatasi 15 menit. Maka premium mau nggak mau kita bahas di part selanjutnya yaitu part 4. Nggak apa-apa ya? Oke.